Bab ke-13. Katakanlah itu hotel, masuk kamar, itu hanya rumah kecil. Tidak ada apapun selain tempat tidur di dalamnya. Saya pergi ke ruangan ini dan membayar sekaleng ikan. Pantas saja gadis kasir cilik itu melihatku mengeluarkan ikan kaleng untuk biaya kamar. Matanya bersinar, dan dia mengambil semuanya sekaligus, karena takut aku akan menyesalinya. Sekaleng ikan kalengan seperti itu bisa dijual di pusat kota. Tidak ada tekanan untuk menjual energi spa 50 gram. Lupakan saja, sekaleng ikan kaleng dijual seharga lebih dari 10 yuan di supermarket, jadi saya merasa lebih nyaman memikirkannya. Liu Yehan tinggal di kamar untuk sementara waktu dan tidak bisa tinggal di sana lagi. Dia tidak bisa tidur lagi setelah dia istirahat. Kecuali senjata besi karena terlalu panjang untuk ditempatkan di ruang penyimpanan, semua barang lainnya ditempatkan di ruang penyimpanan. Letakkan senjata besi di kamar dan datanglah ke resepsi hotel. Gadis kecil di meja depan melihat Liu Yehan datang dengan wajah panik, karena takut setelah Liu Yehan melihat ke kamar, dia tidak akan puas dan ingin memeriksa, sehingga ikan kalengnya yang sudah lama membuat iri akan diambil lagi. Liu Yehan tersenyum hangat dan berkata, "Jangan khawatir, saya di sini bukan untuk mengambil ikan kaleng itu." Mendengar bahwa Liu Yehan tidak ada di sini untuk check out, gadis kecil di meja depan segera merasa lega dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, apa yang bisa saya bantu? Nah, apakah ada tempat hiburan di dekat sini?" Liu Yehan merasa sangat bosan, ingin mencari tempat untuk belajar tentang dunia. Dan di mana dia dapat menanyakan informasi secara alami adalah tempat di mana orang-orang banyak bicara. Gadis kecil di meja depan mendengar kata-kata Liu Yehan dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah dan di kehidupan akhir zaman ini, kehidupan menjadi tidak ada artinya, apalagi di luar kota yang terdapat campuran ikan dan komodo. Seringkali orang mencari beberapa wanita untuk melampiaskan keinginannya. Apakah orang di depanmu ini adalah orang yang sama? Gadis ini secantik bunga, apakah dia akan dinodai seseorang di hari pertama bekerja? Ketika dia memikirkan hal ini, dia panik dan gemetar tak terkendali. Jika saya tahu bahwa saya tidak akan datang untuk bekerja di hotel, tidak lebih baik mencari tempat lain saja. Liu Yehan bahkan tidak memikirkan kata-katanya yang tidak disadari yang membuat gadis meja depan yang tampak biasa itu berpikir begitu banyak hal. Melihat orang lain gemetar, dia mengira ada yang tidak beres dan bertanya, "Ada apa denganmu? Kamu sakit?" Tidak apa-apa jika Liu Yehan tidak bergerak. Ketika dia pindah, gadis kecil di meja depan mengeluarkan suara yang memekakan telinga seperti kesurupan singa dan berteriak, "Tolong!" Suara itu menyebar ke seluruh hotel. Untungnya, saat ini, semua orang sudah keluar dan tidak ada seorang pun di hotel. Kalau tidak, mereka akan salah memahami sesuatu. Liu Yehan terdiam beberapa saat. "Nak, apakah kamu memiliki kesalahpahaman? Aku tidak akan malu dengan penampilanmu. Lagi pula, aku tidak menyentuhmu. Mengapa Anda meminta bantuan?" Untungnya, setelah beberapa penjelasan, Liu Yehan mengerti bahwa apa yang dia katakan bersifat ambigu, yang menyebabkan pihak lain salah paham. Setelah kesalahpahaman terselesaikan, dia mengerti apa yang dicari Liu Yehan. Gadis di meja depan memperkenalkan Liu Yehan. "Jika Anda ingin menanyakan tentang berita, Anda dapat pergi ke Dream Bar." Setelah para penjelajah keluar untuk mengumpulkan persediaan dan mendapatkan energi spa, mereka paling menyukainya. Satu tempat yang harus dikunjungi. Liu Yehan tampak terkejut. "Bar? Di pemukiman, makanan sangat langka. Di mana ada makanan untuk membuat anggur? Saya mendengar bahwa itu semua adalah anggur sebelum akhir dunia. Pemilik Dream Bar adalah Wang Qingyuan. Sebelum akhir dunia, ada kilang anggur di pusat kota, dan beberapa di antaranya adalah minuman yang ditemukan oleh para penjelajah." Gadis meja depan menjelaskan, "Tempat pembuatan birnya terletak di kawasan industri? Bukankah itu menggunakan alkohol industri?" "Saya tidak tahu." "Terima kasih atas jawabanmu.
sekaleng buah persik kalengan ini adalah hadiahmu. Liu Yehan tersenyum dan mengambil sekaleng buah persik kalengan dan menyerahkannya padanya. Terima kasih. Gadis di meja depan dengan senang hati mengambil makanan kaleng. Alangkah baiknya jika itu ikan kaleng. Apa? Liu Yehan tidak mendengar kalimat di belakang gadis di meja depan dan bertanya tanpa sadar. Gadis di meja depan mengeluarkan 2 energi seukuran kacang dari sakunya sendiri dan menyerahkannya kepada Liu Yehan. Kamu harus pergi ke Dream Bar. Melihat kamu baru saja menggunakan makanan kaleng untuk tagihan kamar, pasti tidak ada kristal energi padamu kan? Kristal energi ini untukmu. Liu Yehan tidak mengangkatnya. 2 energi spa seukuran kacang sudah cukup baginya untuk hidup aman di dunia ini selama 2 hari, dan melihat penampilannya, dia hanya memiliki 2 energi spa. Terima kasih karena memberikannya. Dan kalau boleh tahu di mana saya bisa menjual barang malam ini? Pak, apakah Anda ingin menjual kaleng-kaleng ini? Jika Anda membutuhkan uang segera, Anda bisa pergi ke trading hall, di mana ada pembelian khusus. Ada juga lantai perdagangan di luar kota? Tentu ada, tapi biaya penanganan di sana sangat berharga, akan dikenakan biaya 50% dari biaya penanganan. Benar saja, hari sudah gelap. Aula perdagangan di pusat kota sudah gelap, dan dikenakan biaya penanganan sebesar 30%. Saya tidak menyangka akan lebih gelap lagi di luar kota. Tidak ada kristal energi di tangan, jadi saya hanya bisa berdagang dengan mereka. Di bawah bimbingan gadis di meja depan, Liu Yehan dengan cepat menemukan lantai perdagangan di luar kota. Dibandingkan dengan lantai perdagangan di dalam kota, terdapat lebih banyak orang di lantai perdagangan di luar kota. Bahkan saat ini, lantai bursa penuh dengan orang dan teriakan. Ternyata orang-orang yang mendirikan warung di luar pada siang hari semuanya bergegas ke sini, dan mereka hanya memungut sedikit biaya pengelolaan untuk mendirikan warung di luar, namun mereka hanya bisa mendirikan warung pada siang hari. Perdagangan malam hanya dapat dilakukan di aula perdagangan, di mana Anda perlu membayar biaya pengelolaan sebesar 20% dari jumlah transaksi. Tentu saja Anda bisa memilih untuk mendirikan warung di luar, namun jika ketahuan, penjaga akan menyita semua perbekalan. Singkatnya, Anda mungkin menghilang dari dunia ini. Tidak mungkin, orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Di negara-negara yang melarang senjata api di Tiongkok, kepemilikan senjata jelas merupakan sebuah kejahatan yang besar. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah senjata biasa, mereka mengenai orang, tetapi mematikan. Tidak ada yang berani menantang pasukan keamanan yang beranggotakan 1.000 orang. Mereka yang berani menantang telah meninggalkan dunia ini selamanya. Meski biayanya mahal, namun juga menjamin keamanan lantai bursa ini. Selama Anda berdagang di lantai bursa ini, keamanan pribadi Anda terjamin. Kalau keluar dari lantai bursa, saya dirampok, itu bukan urusan mereka. Liu Yehan melihat barang-barang yang diperdagangkan di sini. Dibandingkan dengan lantai perdagangan dalam kota, variasinya lebih banyak, tetapi kebanyakan terutama adalah makanan, beberapa di antaranya harganya relatif murah. Selain itu, jika Anda mendapatkan barang bagus, Anda akan menjualnya di dalam kota, jadi mengapa menjualnya di sini? Makanannya kebanyakan nasi tua, tapi sedikit makanan kaleng. Tidak ada jalan. Setelah kiamat terjadi selama 5 tahun, tidak banyak makanan tersisa yang bisa diawetkan. Liu Yehan membandingkan kaleng yang dibawanya. Dari segi penampilan, kalengnya jauh lebih baik dari punya mereka. Semua kaleng mereka ditemukan di hari-hari terakhir. Kaleng batch pertama sudah berumur 5 tahun, dan sebagian besar kaleng sudah mulai rusak. Kaleng yang dibawa Liu Yehan semuanya baru diproduksi di dunia nyata, dan keduanya tidak bisa dibandingkan. Setelah menanyakan tentang harga makanan kaleng, satu kaleng pada dasarnya berisi sekitar 50 gram energi spa tingkat pertama. Liu Yehan sudah mengetahuinya. Liu Yehan datang ke warung yang menjual nasi. Jumlah beras di warung pun sudah menipis, sepertinya kurang dari 5 kilogram. Nasinya berwarna kuning, dan dia tahu itu nasi tua. Saudaraku, aku punya daging sapi kalengan di sini.
Bolehkah aku menukar kios ini denganmu? Liu Yehan mengeluarkan daging sapi kalengan dari tasnya. Dia bisa saja menyewa kios dari manajernya, tetapi dia tidak memiliki 1 gram energi pun, jadi dia hanya bisa melakukan tindakan ini. Pemilik kios memandang Liu Yehan dengan heran. Bukankah ini bodoh? Biaya sewa warung hanya 10 gram energi spa, dan sekaleng daging biasa bernilai 50 gram energi spa. Apakah itu pembohong? Tidak terlalu kecil. Kalau begitu, aku akan menambahkan satu lagi. Liu Yehan mengira pihak lain terlalu kecil dan mengeluarkan kaleng lain. Apa? Dengan usaha yang begitu keras, saya menjadi 2 kaleng? Lalu, apakah saya akan berpura-pura bodoh lagi? Saudaraku, 2 kaleng saja sudah cukup. Kalau tidak ditransfer, saya minta pengelolanya menyewa 1 saja. Meskipun Liu Yehan tidak pernah menanyakan berapa biaya sewanya, dia tahu bahwa 100 gram energi spa sama sekali tidak diperlukan untuk menyewa stan. Saudaraku, kesepakatannya, izinkan aku memberikan kios ini kepadamu. Pemilik kios segera berdiri. Melihat pihak lain bersedia menjual stan tersebut, Liu Yehan tidak mau melangkah terlalu jauh, dia hanya menginginkan stan. Dia memberikan 2 kaleng daging kepada pemilik warung. Pemilik warung mengambil kaleng tersebut dan membuka kaleng tersebut. Aroma daging muncrat. Dia menarik napas dalam-dalam, harum sekali, lalu segera menutupnya, takut dia ketahuan. Mengetahui bahwa dia memiliki daging kaleng. Bawalah berasmu juga. Bagi Liu Yehan, berasnya tidak ada gunanya, kalaupun dijual tidak bisa dijual dengan harga tinggi. Namun bagi pemilik warung, nasi 5 kati itu bisa dimakan beberapa hari, ditabung sedikit, bahkan dimakan setengah bulan. Namun ia memutuskan kali ini ia harus memasak sepanci nasi saat pulang. Nasinya enak, di atasnya diberi daging kaleng, enak, senang memikirkannya. Segera membersihkan beras di kios, dan pergi dengan tenang, karena takut Liu Yehan akan menyesalinya, hanya menyisakan kios kosong. Liu Yehan meletakkan semua kaleng di dalam ransel, yang dipindahkan dari ruang penyimpanan ke tas di jalan. Biaya penanganan di sini mahal sekali, dia hanya ingin mengumpulkan uang, sekaleng ransel saja sudah cukup. Di bawah penutup ransel, dari tempat penyimpanan terdapat 10 kaleng daging sapi kaleng, ikan kaleng, dan buah-buahan kaleng. 30 kaleng yang tertata rapi di atas kios, langsung menarik perhatian masyarakat sekitar. Teman baik, apakah kamu tidak menemukan gudang di luar? Sebelum kiamat, rata-rata keluarga jarang membeli makanan kaleng. Bahkan jika mereka membeli, mereka hanya akan membeli beberapa kaleng. Orang seperti Liu Yehan yang mengeluarkan 30 kaleng sekaligus pasti telah menemukan gudang makanan kaleng. Jika tidak, maka kalengnya tidak akan sebanyak itu. Bahkan lebih sedikit lagi orang yang menjual begitu banyak kaleng di lantai perdagangan luar kota. Pengiriman semacam ini cukup membuat orang mengeluarkan biaya masuk, dan transaksi di lantai perdagangan dalam kota terlalu boros. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, Liu Yehan hanya ingin mengumpulkan dana awal yang cukup. Dia tahu bahwa ketika dia berada di pusat kota, dia harus meninggalkan sedikit energi untuk cadangan. Jangan sampai ketinggalan kalau lewat, semua jenis makanan kaleng hanya butuh 50 gram energi spa tingkat pertama, jumlahnya terbatas. Liu Yehan membuka 1 kaleng, dan bau daging menyebar. 50 gram energi spa tingkat pertama. Bagi yang tinggal di luar kota live, harganya tidak murah. Ada banyak orang yang menonton, tapi tidak ada yang datang untuk membelinya. Aku meminjam beberapa piring dari warung di sebelahnya, lalu menuangkan daging ke dalam kaleng. Aromanya menjadi lebih kuat, dan orang-orang di sekitar pun selera. Tidak masalah jika kamu tidak membelinya, Dage bisa mencicipinya secara gratis. Begitu kata-kata Liu Yehan jatuh, orang-orang yang sudah lama serakah segera membagi daging di tangan Liu Yehan. Enak sekali, makanan kaleng di toko ini enak sekali, dan kualitasnya jauh lebih baik dari kualitas yang dijual orang lain. Melihat keinginan setiap orang untuk membeli meningkat pesat, Liu Yehan mengumumkan saat setrika masih panas.
Harga sedang obral. 5 kaleng pertama hanya 40 gram, dan kaleng ke-6 hingga ke-10 hanya 45 gram. Kaleng ke-11 mulai kembali ke harga semula. Sajikan dulu, ayo beli semuanya. Faktanya, meskipun Liu Yehan tidak memotong harganya, dia dapat menjualnya dengan cepat. Semula setelah semua orang mencicipinya, keinginan untuk membeli pun sudah besar. Kenaikan makanan kaleng berkualitas ini, 50 gram energi spa, harganya sudah sangat terjangkau. Beli kaleng ini lalu jual kembali ke dalam kota pasti bisa mendapatkannya. Untung lebih banyak, belum lagi ada diskon untuk 10 kaleng pertama. Lebih dari satu orang mempunyai ide ini. Setelah Liu Yehan mengumumkan pemotongan harga, hal itu memicu keinginan mereka untuk membeli. Bawakan aku 3 kaleng. Bawakan aku 2 kaleng. Orang pintar, sebelum Liu Yehan mengambil kaleng, dia telah meletakkan energi spa dari kaleng di bilik. Hampir seketika, 10 kaleng-kaleng yang didiskon terjual. Dengan antusiasme masyarakat, sisa kaleng yang tidak didiskon pun ludes terjual. Dari 30 kaleng yang dikeluarkan Liu Yehan, 3 kaleng dicoba dan dimakan oleh semua orang, dan 27 kaleng terjual habis dalam waktu kurang dari 5 menit. 27 kaleng makanan kaleng menjual total 1.275 gram energi spa tingkat pertama. Setelah dikurangi biaya penanganan, hanya tersisa 637 gram energi spa tingkat pertama. Saya harus mengatakan bahwa biaya penanganan di lantai perdagangan luar kota sangat hitam. Jika Anda tidak membutuhkan uang segera, Anda sebenarnya tidak bisa datang ke sini untuk berdagang. Tampaknya di masa depan, Anda harus berdagang di lantai perdagangan dalam kota, yang akan mengurangi biaya penanganan, tetapi bahkan di dalam kota, biaya penanganannya sangat tinggi. Dalam waktu singkat, jika tidak ditemukan cara lain, maka hanya bisa dilakukan. Lupakan saja, sekaleng 10 yuan di dunia nyata bisa dijual di sini dengan harga sekitar 30.000 yuan. Entahlah, saya kaget, kaleng 10 dolar berpindah tangan di hari-hari terakhir, dan ternyata 3.000 kali lipat. Hal ini masih terjadi ketika biaya penanganan dipotong secara besar-besaran oleh semua pihak. Jika Anda berdagang di dalam kota, Anda akan mendapat penghasilan lebih banyak, dan jika Anda dapat menemukan saluran perdagangan lain, itu akan lebih baik lagi. Jalan kekayaan bersinar di depan matanya. Setelah membayar biaya penanganan di kantor manajemen, keluar dari lantai bursa. Siap berangkat ke bar impian yang dikatakan Nona di meja depan. Pada saat ini, seorang pria paruh baya di sampingnya menghalangi jalannya. Saudaraku, tolong tetap di sini. Ada apa? Liu Yehan memandang orang yang menghentikannya. Kelihatannya usianya belum terlalu tua, sekitar 40 tahun, mengenakan jas dan sepatu kulit, bersih, seperti pekerja kantoran atau pramuniaga perkotaan. Jika dia melihat orang-orang berpakaian seperti ini di dunia nyata, dia tidak akan terkejut sama sekali. Tapi di dunia apokaliptik ini, di mana semua orang bekerja keras untuk bertahan hidup, akan aneh jika berpakaian seperti ini. Saudaraku, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Liu Fugui. Saya pergi ke kamar dagang Fuyuan. Saya baru saja melihat saudara-saudara mengeluarkan sejumlah besar kaleng berkualitas tinggi di lantai bursa. Saya pikir seharusnya ada banyak barang di tanganku. Liu Fugui berkata sambil menyerahkan sebatang rokok. Liu Yehan melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia tidak merokok. Saudaraku, kamu salah. Saya punya begitu banyak barang, dan semuanya terjual habis. Di luar dugaan, saya hanya menjual barang dalam jumlah kecil, dan saya menjadi sasarannya, dan sepertinya makanan kaleng berikutnya tidak mudah untuk dijual. Saudaraku, lihat kamu berasal dari luar. Izinkan saya memberitahu kamu bahwa lantai perdagangan tempat kamu berada sekarang adalah milik kamar dagang Fuyuan kami. Misalnya, volume transaksi kamu sekarang adalah 1.275 gram, dan kamu perlu membayar setengah dari biaya penanganan di luar kota. Tetapi di dalam kota, Anda hanya perlu membayar 30%. Bukankah mungkin menghasilkan lebih banyak uang seperti ini? Liu Fugui tidak menyerah.
Dia memperhatikan Liu Yehan sejak Liu Yehan mengeluarkan 2 kaleng untuk ditukar dengan sebuah kios. Orang normal akan mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli sebuah lapak yang bisa didapatkan kapan saja. Orang seperti ini entah bodoh, atau kali ini hanya untuk sekedar mencicipi, pasti ada banyak kaleng di belakang orang ini, dan dia seharusnya sudah menemukan gudang besar sebelum akhir dunia. Kalau memang gudangnya besar, pasti ada banyak bahan langka. Tentu saja ini semua hanya tebakannya. Bab ke-14. Oh, apakah kamu punya saluran penjualan lain? Liu Yehan memperhatikan bahwa Liu Fugui baru saja mengatakan bahwa lantai perdagangan mengarah ke kamar dagang Fuiyuan. Dia baru sekarang ingat bahwa ketika Lu Haipeng dan yang lainnya memperkenalkan kamar dagang Fuiyuan sebelumnya, ketika mereka memperkenalkan pemukiman Jiahang, mereka telah memperkenalkan kamar dagang Fuiyuan ini, tetapi dia tidak berharap lantai perdagangan pengawas akan datang kepadanya. Tetapi pikirkan tentang itu. Selain itu, untuk dapat membayar biaya hitam dalam penyelesaian ini, saya khawatir tidak hanya kamar dagang Fuiyuan yang berpartisipasi, tetapi orang lain juga diharapkan untuk berpartisipasi. Melihat Liu Yehan tertarik, Liu Fugui hendak berbicara, jadi dia disela oleh Liu Yehan. Jika Anda masih mengatakan sesuatu tentang lantai perdagangan dalam kota, maaf, saya punya sesuatu yang lain. Liu Fugui terkekeh dan berkata, "Saudaraku, ini bukan tempat untuk berbicara. Haruskah kita pergi ke Dream Bar dan mencari kotak untuk mengobrol?" Faktanya, Liu Fugui juga mengetahui bahwa jika Liu Yehan benar-benar memiliki gudang yang besar, pasti mustahil untuk berdagang di lantai perdagangan dalam kota. Meskipun dalam kota umumnya lebih murah daripada di luar kota, namun juga untuk barang-barang bernilai tinggi sangat mahal biayanya. Lantai perdagangan dalam kota hanyalah platform perdagangan untuk yang benar-benar mampu, yang mau berdagang di sana, tinggal ngomong langsung saja. Di hari-hari terakhir yang ditekankan adalah kekuatan. Tanpa kekuatan, Anda hanya bisa menanggung eksploitasi orang lain. Dream Bar, bukankah ini tempat yang saya tuju, sama seperti pengunjung istimewa ini? Memikirkan hal ini, Liu Yehan berkata dengan sigap. Lalu bos Liu berkata, "Baiklah, saudaraku, ayo ambil naik mobilku." Liu Fugui merekrut mobil yang mereknya belum pernah dilihat sebelumnya. Itu tampak seperti mobil konsep di dunia nyata. Dia membuka pintu dan mempersilakan Liu Yehan naik ke mobil. Sekarang dia siap untuk menanyakan informasi kepada Liu Fugui. Dia tidak takut ditipu oleh pihak lain, dan Liu Yehan dapat kembali kapan saja. Jadi dia masuk ke mobil dengan tenang. Setelah masuk ke dalam mobil, Liu Fugui tidak membicarakan bisnis makanan kaleng. Sebaliknya, dia memperkenalkan latar belakang kamar dagang Fuiyuan kepada Liu Yehan. Secara umum, dia mirip dengan apa yang dikatakan Lu Haipeng, kecuali beberapa detailnya. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah Liu Fugui ini sebenarnya adalah adik Liu Fuiyuan, pemilik kamar dagang Fuiyuan. Liu Yehan sangat aneh. Sebagai salah satu dari adik laki-laki yang memiliki kekuatan di pemukiman tersebut, adik Liu Fuiyuan tidak ingin menikmatinya di dalam kota, jadi kenapa dia pergi keluar kota? Lantai perdagangan tidak jauh dari Dream Bar, dan juga berjarak 1 jalan. Selama percakapan, keduanya dengan cepat datang ke Dream Bar. Ketika saya keluar dari mobil dan melihat ke atas, ada lampu neon setinggi 10 meter yang digantung di sana. Hampir seluruh luar kota bisa melihat nama bar ini. Saat saya masuk, saat itu jam sibuk di malam hari. Di tengah aula, musik berisik diputar, dan orang-orang di tengah menari-nari di antara setan. Dream Bar, sebagai satu-satunya bar di luar kota, hampir setiap malam dipenuhi staf. Namun hal ini juga terkait dengan minimal konsumsi yang ditetapkannya. Selama Anda memesan segelas wine dengan kandungan alkohol paling rendah, Anda bisa menghabiskan malam bermain liar di sini, dan segelas wine tersebut hanya membutuhkan 10 gram energi spal, yang harganya sangat murah. Banyak orang yang menghasilkan uang di lantai bursa datang ke sini untuk bersantai dan menghilangkan tekanan. Sayang sekali kamu tidak bisa memasuki pusat kota sekarang. Kalau tidak,
Aku akan membawamu ke bar jindi di pusat kota untuk bermain, dan akan ada kipas emas yang mabuk. Liu Fugui dengan terampil mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya ke meja depan. Beri aku 1 kotak surgawi. Meskipun Dream Bar dibuka di luar kota dan orang-orang utamanya adalah orang-orang biasa, namun tetap saja terdapat kotak-kotak tersembunyi. Kotak-kotak itu dibagi menjadi 3 tingkat langit, bumi, dan manusia. Konsumsi minimum kotak tingkat manusia adalah 50 gram energi spa. Konsumsi minimum tingkat prefektur adalah 100 gram energi spa, dan konsumsi minimum tingkat langit adalah 200 gram energi spa. Jika Liu Yehan mengetahui bahwa Liu Fugui menghabiskan 200 gram kristal energi untuk membuka kotak kelas surgawi, dia akan sangat tertekan. Dia tidak menyukai uang Liu Fugui, tetapi tertekan. Dengan uang ini, lebih baik diberikan langsung padanya. Kerja sama apa yang tidak dilakukan. Seperti yang diketahui semua orang, Liu Fugui juga merasa sangat tertekan. Meskipun dia adalah adik Liu Fuyuan, dia menghabiskan 200 gram energi spa tanpa melihat apapun. Di bawah kepemimpinan pelayan, keduanya sampai ke lantai 10, yang juga merupakan kotak kelas langit di lantai paling atas gedung. Kotak kelas langit, Liu Yehan melihat dekorasi di dalamnya, dan itu cocok dengan kamar presidensial di sebuah hotel bintang 5. Tidak, harus dikatakan bahwa presidential suite bintang 5 tidak sebanding dengan dia. Kotak kelas langit berisi banyak produk berteknologi tinggi yang tidak tersedia di presidential suite. Begitu mereka berdua duduk, seseorang memimpin barisan gadis masuk dan berteriak serempak. Halo bos. Liu Yehan melihat sekeliling dan menemukan bahwa gadis-gadis ini cukup cantik. Sulit dibayangkan di hari-hari terakhir ini, masih banyak sekali gadis cantik yang bisa dicari. Saya pergi. Apakah Anda memenuhi aturan tak terucapkan? Di dunia nyata, Liu Yehan sering makan malam dengan bosnya, tapi kebanyakan dari mereka pergi menemaninya. Adapun kegiatan setelah makan malam, dia tidak pernah ikut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi semacam ini, dan dia merasa sedikit malu. Tapi dia harus berpura-pura tenang. Saudara Liu, pilih 1. Atau kamu menginginkan semuanya? Liu Fugui menunjuk gadis-gadis itu secara berurutan. Liu Yehan, sebagai seorang otaku, tidak bisa menahannya. Biasanya banyak yang mengalami mulut kembung. Kalau memang ingin bertemu dengannya, dia benar-benar tidak berani pergi, dan inilah akhir dunia, entah dia akan tertular penyakit. Dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya dan berkata, Bos Liu, saya tidak membutuhkannya, urusan kita penting. Benarkah tidak? Benar-benar tidak perlu. Kalau begitu, kamu boleh keluar. Liu Fugui melihat bahwa Liu Yehan tidak memintanya. Dia tidak malu. Dia bisa menemukan wanita seperti ini secara acak di pusat kota, dan banyak lagi yang cantik. Sekarang penting untuk melakukan bisnis. Setelah orang-orang itu keluar, Liu Fugui duduk tegak dan berkata, Saudara Liu, saya baru saja memperkenalkan diri di luar lantai bursa. Saya yakin Anda juga harus memahami kekuatan kamar dagang Fuan kami. Tentu saja, Anda mengetahui sesuatu. Tetapi jika Anda masih mengikuti aturan lantai perdagangan dalam kota, maka Anda tidak perlu melanjutkan pembicaraan. Liu Yehan menyesap tehnya. Selama pihak lain tidak mengangkat beberapa masalah teknologi tinggi, dia tidak takut dan didukung oleh salah satunya. Di dunia nyata, tidak banyak tekanan pada makanan atau apapun, meski ruang penyimpanannya hanya 1 meter kubik. Tentu saja tidak. Tapi yang utama tergantung apa yang kamu punya. Aku hanya tidak tahu berapa banyak kaleng semacam ini yang kamu punya. Liu Fugui membawa sekaleng ikan dari sampingnya. Kaleng ini dibeli dari Liu Yehan. Dia membeli sekaleng makanan kaleng, ikan kaleng, daging sapi kaleng, dan buah kaleng. Sebagian besar yang lain menyukai daging kalengan seperti daging sapi kalengan dan ikan kalengan, namun dia lebih menyukai buah kalengan. Bukannya dia tidak melihat nilai dari daging kaleng. Di pusat kota, daging kaleng sering ditemukan,
namun buah kaleng sulit ditemukan. Di zaman sekarang ini, makanan tidak hanya sulit didapat, buah-buahan juga menjadi salah satu makanan yang dibutuhkan manusia. Sulit bagi masyarakat di luar kota untuk mendapatkan makanan yang cukup. Tidaklah buruk untuk memiliki makanan yang cukup, dan daging dapat menambah nilai gizinya. Sedangkan bagi mereka yang berada di dalam kota, cakaron atas pada dasarnya bisa makan. Setelah makan, mereka secara alami mengejar kenikmatan yang lebih baik. Buah-buahan melengkapi semua jenis vitamin yang tidak dimiliki tubuh manusia. Liu Yehan tidak menjawab secara langsung dan bertanya, "Berapa harga yang Anda kenakan?" Mata Liu Fugui berbinar dan ada sandiwara. "Kalau bisa menyediakan lebih dari 1.000 kaleng daging seperti ini, saya bersedia membelinya dalam kaleng 30 gram dan sekaleng 35 gram buah kalengan. Bos Liu sangat pandai berbisnis. Percayalah pada komentar Anda tentang kualitas kaleng ini. Saya membawanya ke lantai perdagangan dalam kota dan mendirikan kios. Belum lagi terlalu banyak. Seharusnya tidak ada tekanan untuk 50 gram bisa. Bisa dihilangkan 30%. Saya dapat 35 gram, tapi di sini hanya ada 30 gram per kaleng. Saya harus mengatakan bahwa Bos Liu sangat pandai dalam berbisnis." Kaleng-kaleng ini tidak berharga bagi Liu Yehan, tetapi tidak berharga bukan berarti dia ingin menjualnya dengan harga murah. Bagi manusia di akhir zaman, makanan adalah bahan yang paling penting. Ketika Liu Yehan mengatakan itu, Liu Fugui tidak terlihat malu sama sekali di wajahnya. Saya harus mengatakan bahwa pipinya sudah lama sangat tebal. "Saudaraku, ini tidak boleh dibandingkan seperti ini. Jika Anda memiliki lebih sedikit, harganya tentu lebih tinggi, dan jumlahnya lebih banyak. Jualnya susah, harganya mahal sangat terjangkau." "Haha, apakah Bos Liu menindasku karena aku belum pernah ke dalam kota? Lihatlah orang-orang yang menjual makanan kaleng di dalam kota. Mereka hampir terjual habis segera setelah diletakkan. Akan ada saatnya di mana itu sulit untuk dijual?" Meskipun jumlah penduduk di dalam kota tidak sebanyak penduduk di luar kota, namun penduduk di dalam kota mengumpulkan banyak kekayaan di pemukiman tersebut. Kalau bisa menikmati makanannya, asalkan harganya tidak terlalu keterlaluan, pasti tidak akan terlalu peduli. "Saudaraku, biarkan aku melakukan itu. Aku tidak akan bicara terlalu banyak. Semua orang mengerti. Apapun jenis makanan kalengnya, aku akan membelinya dengan harga 40 gram. Kalau dihitung-hitung, harganya akan lebih tinggi dari hargamu." Masuk ke dalam kota. Yang terpenting adalah, Anda tidak perlu berteriak-teriak di lantai bursa seperti yang Anda lakukan hari ini, cukup antar ke kami dan ambil uangnya dengan nyaman. Liu Fugui juga mengetahui bahwa harga 30 gram makanan kaleng dengan kualitas seperti ini tidak bisa diturunkan. Kalau bisa diambil seberat 40 gram dan dioperasikan, tidak masalah besar untuk menjual double. "Jika kamu berteriak, kamu akan mendapat uang. Saya yakin banyak orang akan melakukannya. Mudah bagi saya untuk mempekerjakan seseorang untuk membantu saya berteriak." Liu Yehan tersenyum. "Ini." Liu Yehan menyela kata-kata Liu Fugui dan melanjutkan, "Jika Bos Liu menjanjikan saya suatu syarat, maka saya akan berdagang dengan harga ini." "Apa syaratnya?" "Kamu bisa mengatakannya dengan jujur. Selama aku bisa melakukannya, jika tidak ada yang lain, aku akan melakukannya untukmu." Mata Liu Fugui berbinar dan dia segera berjanji. "Itu saja. Aku ingin tahu apakah itu bisa diperdagangkan dengan energi spa tingkat kedua?" Liu Yehan masih ingat bahwa dalam misinya sendiri, ada misi untuk mendapatkan 100 gram energi spa tingkat kedua. Jika dapat diperoleh dari kamar dagang Fuyuan, misi tersebut seharusnya dapat diselesaikan. Lagi pula, deskripsi misi tidak mengatakan bahwa itu harus diperoleh dengan bertarung sendiri. "Kristal energi tingkat kedua? Ini agak sulit. Saya tidak memiliki kristal energi tingkat kedua di sini." Liu Fugui tampak malu. Spa energi tingkat pertama digunakan sebagai mata uang dalam penyelesaian. Spa energi adalah kristal yang tumbuh di belakang kepala Zambi, dan spa energi tingkat pertama tumbuh di Zambi biasa.
Spa energi tingkat kedua tumbuh di belakang kepala zombie khusus. Saat menghadapi zombie khusus, beruntung bisa melarikan diri, dimanapun Anda berani memprovokasi mereka. Tidak, mari kita ubah persyaratannya. 2/3 dari harga pembelian akan diperdagangkan dengan emas. Liu Yehan merasa kasihan pada wajahnya. Sebagai kamar dagang terbesar di pemukiman ini, tidak ada kristal energi tingkat kedua. Apakah benar-benar perlu membunuh zombie khusus? Ini tidak masalah. Menurut harga pasar, rasio energi spa terhadap emas adalah 1:5, saya dapat menurunkannya menjadi 1:6. Liu Fugui berjanji bahwa seseorang dapat membantunya mencerna emas tersebut. Dia tidak bisa memintanya, dan bahkan memberikan diskon yang besar. Nilai emas semakin rendah, jadi kapan Anda tidak menjual saat ini? Liu Fugui kemudian bertanya. Saya tidak tahu berapa kaleng yang kamu punya, saudara? Sebanyak yang kamu mau. Liu Yehan menjawab sambil tersenyum. Liu Fugui tampak terkejut. Apa? Saudaraku, aku mendengarnya dengan benar, kan? Haha, bercanda saja. Aku masih punya sekitar 1.500 kaleng sekarang. 1.500 kaleng, itu cukup. Saudara harus memiliki lebih banyak lagi di masa depan. Liu Fugui bertanya sambil tersenyum. Mari kita bicarakan setelah perdagangan kali ini. Iya, selalu ada proses sosialisasinya. Ayo abang, segelas wine ini untuk kesepakatan ini. Liu Fugui mengangkat gelasnya. Setelah kesepakatan dinegosiasikan, keduanya melakukan pertukaran awal. Anda dan saya akan saling minum. Namun, Liu Yehan masih menahan diri. Dia tahu di mana minumannya berada. Dia hanya mencicipinya dan berhenti minum. Dia tidak ingin mati di sini tanpa alasan yang jelas. Bos Liu, tanyakan sesuatu padamu. Tahukah Anda di mana saya bisa mendapatkan kristal energi tingkat kedua di pemukiman ini? Kristal energi tingkat kedua? Saudara-saudara telah mencari kristal energi tingkat kedua sejak tadi. Proyek apa yang akan Anda kembangkan? Lupakan saja, saya tidak akan bertanya terlalu banyak. Saya pernah melihat kristal energi tingkat kedua sebelumnya. Jenderal Li Haifeng telah melihatnya, tetapi tidak mudah bagi seorang saudara untuk mendapatkan energi spa tingkat kedua darinya. Liu Fugui tidak tahu apakah dia sedang mabuk atau informasinya tidak relevan, tapi dia tidak banyak menyembunyikannya. Tidak apa-apa, aku akan bertanya saja. Jenderal Li Haifeng? Apakah orang yang berkuasa di pemukiman ini? Sepertinya tidak ada cara untuk mendapatkannya. Sekarang dia mendapat berita tentang kristal energi tingkat kedua dari Liu Fugui. Misinya ke Dream Bar hari ini dianggap selesai. Keduanya minum sampai tengah malam. Liu Yehan seperti yang diceritakan Liu Fugui satu sama lain, dan Liu Fugui memulai kehidupan malamnya yang kaya setelah Liu Yehan pergi. Cuma bercanda. Kotak kelas langit memiliki konsumsi minimum 200 gram energi spa, dan anggur yang dia dan Liu Yehan minum di dalam kotak sepadan dengan harga tersebut. Jika tidak membutuhkannya, Anda akan menyia-nyiakannya, dan Anda akan langsung menemukan deretan gadis untuk tidur bersama. Liu Yehan meninggalkan bar dan diantar pulang oleh sopir Liu Fugui. Kembali ke hotel, gadis di meja depan masih berjaga. Tuan, Anda kembali. Gadis di meja depan melihat Liu Yehan dan menyapa terlebih dahulu. Liu Yehan mengangguk, tidak berbicara, dan langsung kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, Liu Yehan dibangunkan oleh telepon. Itu adalah panggilan Liu Fugui. Gelang pintar dapat berkomunikasi dalam jaringan area lokal tanpa stasiun pangkalan, seperti walkie-talkie. Saudara Liu, pagi-pagi sekali. Sopir Liu Fugui mengirim Liu Yehan kembali ke hotel kemarin, dan dia secara alami mengetahui alamatnya, dan tempat yang mereka sepakati untuk transaksi kemarin juga adalah hotel. Bos Liu, Anda datang sangat awal. Ini adalah pertama kalinya Liu Yehan menghabiskan malam dalam beberapa hari terakhir, tidur nyenyak. Saya tidak tahu, apakah barang saudara Liu sudah siap? Sudah siap. Saya yakin uang bos Liu juga harus disiapkan.
Liu Fugui memberi isyarat kepada anak buahnya dan membawa beberapa kotak. Membuka kotak itu, emas berkilau itu mencerahkan mata Liu Yehan. Saudara Liu, sesuai permintaan Anda, 2/3 dari energi spa diganti dengan emas, total 240 kati emas, yaitu 20 kati energi spa. Barangnya ada di kamarku. Pergilah dan turunlah bersama saudara Liu. Liu Fugui menunjuk ke beberapa orang dan mengikuti. Kaleng-kaleng tersebut dikeluarkan tadi malam, dan 1.500 kaleng dipindahkan dengan cepat oleh beberapa orang. Setelah kedua belah pihak memastikan jumlahnya, Liu Yehan meraih tangan Liu Fugui dan berkata, "Bos Liu dengan senang hati bekerja sama. Jika Anda memiliki kebutuhan lain, Anda dapat menghubungi saya. Selamat bekerja sama." Bab ke-15. Setelah Liu Fugui pergi, Liu Yehan menaruh emas itu di tempat penyimpanan. "Saya akan menghasilkan banyak uang. 240 kati emas, berapa harganya? Dengan 250 yuan per gram, itu 60 juta. Namun, Liu Yehan sakit kepala. Bukan perkara mudah mengubah 240 kati emas menjadi uang tunai. Tidak ada toko emas yang bisa membeli emas sebanyak itu sekaligus, dan hanya bisa menjualnya secara tersebar. Kemarin, saya adalah seorang jutawan. Saya tidak berharap menjadi multijutawan hanya dalam satu hari. Menjual emas dengan cara ini agak berbahaya. Jika emas sebanyak ini terjual, mungkin toko emas bisa dibuka. Dengan cara ini, emas bisa dijual dengan harga lebih tinggi, dan emas bisa dijual melalui jalur formal, jadi jangan khawatir. Adapun sumber emasnya, jika Anda bekerja sama dengan baik dengan kamar dagang Fuiyuan, seharusnya tidak ada kekurangan emas. Lagi pula, di akhir zaman, nilai emas tidak terlalu tinggi. Namun hati-hati terhadap serangan balik dari pihak lain. Lancarnya transaksi kali ini bukan berarti akan berjalan mulus setiap saat. Pihak lain mungkin hanya menguji dirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki kekuatan, dia pasti akan tertelan. Penting untuk membangun kekuatan sendiri di sini pada hari-hari terakhir, untuk memastikan bahwa kepentingan sendiri tidak ditelan oleh orang lain. Membangun kekuasaan, Liu Yehan mengingat Lu Haipeng dan timnya. Jika mereka bisa direkrut, mereka seharusnya bisa mengisi posisi terdepan untuk sementara dan menghalangi mereka yang berminat. Dia tidak percaya bahwa orang lain akan acuh tak acuh setelah melihat kamar dagang Fuiyuan mendapatkan banyak makanan kaleng darinya. Kalau memang tidak punya ide sendiri, lebih baik, jadi bisa dianggap sebagai tindakan pencegahan. Sangat disayangkan Lu Haipeng dan yang lainnya baru saja menemukan banyak perbekalan kemarin. Lakukan saja saat dia memikirkannya, Liu Yehan menyalakan gelang pintarnya sendiri. Peri kecil terbang di udara dengan ekspresi sedih. "Tuan, Anda sudah lama tidak bertemu peri kecil itu. Apakah Anda tidak menginginkan saya?" "Apa? Aku baru lama bermain denganmu kemarin. Bantu aku menelepon Lu Haipeng." "Ya, Tuan, memanggil Lu Haipeng untuk Anda." Setelah beberapa saat, sosok Lu Haipeng muncul di udara. Lu Haipeng tersenyum dan berkata, "Pagi, Saudara Liu, bagaimana kabarmu di pusat kota tadi malam?" Liu Yehan menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya keluar setelah saya menjual barang-barang saya. Saya sekarang berada di hotel di luar kota." "Oh, cepat sekali, tidak berjalan-jalan di dalam kota? Sebetulnya kami ingin pergi ke kota untuk menemuimu hari ini." Lu Haipeng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Liu Yehan akan keluar dari pusat kota secepat ini dan bermalam di hotel. Artinya, dia sudah keluar kemarin dan hampir langsung sampai ke tujuannya. Dia tidak tahu bahwa Liu Yehan tidak keluar langsung dari dalam, tetapi pindah keluar kota dalam sekejap. Liu Yehan tidak memberikan banyak penjelasan, meskipun dia mengatakannya, pihak lain tidak akan mempercayainya. "Lo Dage, apakah kamu masih di tempat tinggalmu? Aku ada perlu denganmu." "Ya, kita belum berangkat. Ada apa? Apa kamu ingin aku menjemputmu?" "Tidak, ini alamat kemarin. Saya akan segera ke sana, dan ngomong-ngomong, saya juga akan mengunjungi tempat tinggal Anda." "Baiklah, kalau begitu kami akan menunggumu di sini."
Lu Haipeng berkata sambil menoleh dan berkata kepada orang di sebelahnya. Lang Zai, jangan cepat-cepat, biarkan saudara Liu datang nanti. Liu Yehan keluar dari hotel, mengambil senjata besinya, dan berjalan ke tempat tinggal Lu Haipeng. Sesuai peta di gelang pintar, letaknya tidak terlalu jauh dari lokasi hotel, hanya berjarak 1 kilometer. Tapi ketika saya bangun, butuh waktu hampir 20 menit. Peta pada gelang pintar semuanya adalah peta sebelum akhir dunia, dan belum diperbarui sejak akhir dunia. Meskipun bagian luar kota dibangun di kawasan bangunan aslinya, setelah beberapa tahun pembangunan, sebagian besar lokasi telah berubah, dan banyak tempat yang dulu berfungsi, kini tidak dapat dijalankan. Setelah mencari di beberapa tempat, mereka akhirnya menemukan tempat tinggal Lu Haipeng dan yang lainnya. Melewati jalan ini, ia merasa seolah-olah sampai di daerah kumuh, kotor, berantakan, dan miskin. Di pinggir jalan, ia sering melihat beberapa orang berwajah kuning dan kurus, duduk di pinggir jalan seperti ini, tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati. Dia berpikir bahwa lingkungan yang dia lihat di pusat kota sudah cukup buruk, dan bahkan lebih buruk lagi di sini. Jika dia tidak sering melihat beberapa produk elektronik yang tidak dikenal, dia mengira dia pergi ke kamp pengungsi Afrika. Saudara Liu, ini. Berdiri di depan pintu, Lu Haipeng melambai dan berteriak ketika dia melihat Liu Yehan datang. Liu Yehan tersenyum dan memeluk. Lo Dage, kondisi di sini baik-baik saja. Dia sedikit terkejut. Dia mengira Lu Haipeng dan yang lainnya tinggal di tempat seperti itu, dan mereka mungkin tidak hidup dengan baik. Tetapi ketika mereka sampai di depan pintu, mereka menemukan bahwa tempat tinggal mereka jauh lebih baik. Meski tidak semegah kotak surgawi di Dream Bar tadi malam, namun dianggap bersih. Dan itu terlihat cukup bagus. Sebelum kiamat, itu seharusnya berupa villa pedesaan kecil, setinggi 4 lantai, dengan halaman. Liu Yehan juga melihat 3 anak laki-laki bermain bola di halaman dan bersenang-senang. Lo Dage, ini pasti anak-anakmu? Ya, yang sulung adalah anakku, yang berbaju biru adalah anak orang gila, dan yang bungsu adalah anak tikus. Lu Haipeng memperkenalkan, dan kemudian melambai seperti anak-anak itu. Anak-anak, semuanya kemarilah, ini Paman Liu. Setelah ketiga anak itu datang dan memanggil paman, mereka kembali bermain bola sendiri. Masuk ke dalam villa, lobinya lumayan bersih dan ruangannya luas, tapi banyak macam-macam barang di sekitarnya, tapi kebanyakan produk elektronik yang terkesan agak sempit. Ini semua adalah benda tikus, terlalu banyak yang harus dilepaskan, jadi aku taruh di sini. Lu Haipeng menjelaskan sambil tersenyum. Tikus. Orang yang meretas sistem pengawasan komunitas. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di depan komputer dan tidak peduli dengan hal lain. Tidak mengetahui kekuatan tikus ini, Liu Yehan teringat bahwa jika dia ingin membuat sesuatu yang berteknologi tinggi di dunia nyata, dia pasti membutuhkan beberapa talenta berteknologi tinggi. Tampaknya gelang pintar di tim tersebut juga dimodifikasi olehnya. Entah seberapa efektifnya, tapi produk elektroniknya harusnya tetap bagus. Duduk di sofa ruang tamu, Lu Haipeng menuangkan banyak air teh dalam air dan berkata, "Saya tidak tahu ada apa dengan saudara Liu. Selama saya bisa membantu, saya pasti akan membantu." Lu Haipeng sebenarnya tidak seperti ini pada semua orang. Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa bertahan selama 5 tahun di hari-hari terakhir, dan dia telah membentuk sebuah tim. Membual kepada Liu Yehan, karena dia mengakui kekuatan Liu Yehan, dan lebih mudah mendapatkan makanan dengan mereka yang kuat. Jika usulan Liu Yehan sulit dilakukan, dia juga memberitahu Liu Yehan sebelumnya bahwa jika dia bisa membantu, dia pasti akan membantu, dan jika dia tidak bisa membantu, dia pasti tidak akan membantu. Mengenai apakah dia dapat membantu atau tidak, dia masih memiliki keputusan akhir. Liu Yehan tidak banyak berpikir. Dia hanya ingin mencari agen di sini. Sekalipun Lu Haipeng tidak setuju, dia dapat mencari orang lain dan menemukannya, karena kedua belah pihak rukun lebih harmonis kemarin.
Saya tidak tahu berapa banyak orang di seluruh tim Ludage. Liu Yehan tidak mengatakan apapun secara langsung, melainkan bertanya pada Lu Haipeng. Apakah kamu tidak ingin aku membantu? Mengapa Anda menanyakan hal ini? Apakah itu untuk mengukur kekuatan tim? Beberapa pertanyaan terlintas di benak Lu Haipeng. Masalah tim bukanlah masalah besar. Ia berkata, tim kami beranggotakan 13 orang, termasuk 10 orang dewasa, 3 anak-anak, dan 8 kombatan utama. Ia hanya memperkenalkan secara singkat jumlah orangnya, namun tidak memperkenalkannya secara detail. Dia tahu bahwa Liu Yehan mungkin tidak memiliki ide khusus lainnya, tetapi dia tidak boleh merugikan, dan dia harus bersikap defensif. Tidak ada yang bisa dia lakukan di hari-hari terakhir ini. Dia telah melihat terlalu banyak hal serupa. Liu Yehan tidak tahu bahwa pihak lain memikirkan banyak hal pada saat seperti itu. Dia benar-benar hanya ingin mempekerjakan mereka. Ketika dia bertanya tentang situasi timnya, dia hanya mempertimbangkan berapa banyak makanan yang dia perlukan untuk membesarkan tim seperti itu. Dengan gagasan untuk mencari seseorang lagi ketika pihak lain menolak untuk setuju, Liu Yehan bertanya langsung. Ludage, saya ingin mempekerjakan Anda untuk membantu saya melakukan sesuatu. Pekerjakan kami? Lu Haipeng tersenyum, tapi dia tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Saudara Liu, jika kamu sendirian, sebaiknya kamu bergabung dengan kami. Saya hanya akan mengatakan bahwa jika kamu memiliki apa yang saya makan, kamu mendapatkan apa yang kamu makan. Sama sekali tidak ada hal yang istimewa di tim kami. Saya ingin menggali Anda untuk bekerja untuk saya, tetapi saya tidak berharap untuk digali. Apakah saya seseorang yang kekurangan makanan? Kembali ke dunia nyata di mana tidak bisa makan. Yang kurang dari saya adalah manusia, dan yang kurang dari saya adalah orang yang bekerja untuk saya. Liu Yehan juga tidak marah. Hei, beri saya makanan. Saya tidak kekurangan makanan. Saya sangat berharap Anda datang dan membantu saya melakukan sesuatu. Tidak ada kekurangan makanan. Tidak ada kekurangan makanan di dunia ini. Anda telah melihat tim kami. Meskipun kami tidak memiliki senjata di tangan seperti para prajurit itu, kekuatan kami tidak buruk. Senjata dingin juga rumit. Lu Haipeng hanya menganggap Liu Yehan sebagai orang yang menyombongkan diri, dan sebaliknya terus membujuknya. Liu Yehan juga merasa getir, dan mengeluarkan energi spa yang dia tukarkan dari Liu Fugui dari tas. Bentak. Sekantong energi spa diletakkan di atas meja. Liu Yehan menjelaskan. Saya benar-benar tidak kekurangan makanan. Lihatlah kristal energi ini, saya menjual makanan sebagai gantinya. Apakah menurut Anda saya akan kekurangan makanan? Lu Haipeng belum pernah melihat begitu banyak kristal energi. Matanya bersinar karena iri, tapi dia tidak serakah. Jika musuh mengeluarkan sekantong energi spa ini, dia akan merebutnya tanpa ragu-ragu. Tetapi yang mengeluarkan kristal energi adalah temannya. Dia hanya memiliki rasa iri, bukan keserakahan. Dia bukan orang baik, tapi dia tidak bisa menembak atau mengkhianati teman-temannya. Keduanya baru saling kenal 1 hari. Lu Haipeng percaya bahwa Liu Yehan adalah temannya dan dia adalah seorang teman. Ia tidak akan menampik hal tersebut karena lamanya waktu. Faktanya, tas ini juga merupakan ujian yang diberikan kepada Lu Haipeng oleh Liu Yehan. Kantong energi spa ini beratnya sekitar 10 kilogram. Jika Lu Haipeng diizinkan mendapatkan energi spa ini sendiri, akan memakan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkannya. Jika Lu Haipeng benar-benar menyerangnya karena sekantong kristal energi ini, dia akan malu, dan dia akan membunuh mereka semua. Untungnya, ketika Lu Haipeng melihat sekantong energi ini, hanya ada sedikit rasa iri dan tidak ada ekspresi lain. Ketika Liu Yehan memikirkan hal itu di dalam hati Lu Haipeng, dia tiba-tiba bertanya, "Bagaimana? Datang dan bekerja untuk saya. Saya jamin makanan sehari-hari tim Anda. Jika Anda memang punya cukup makanan setiap hari, maka bekerja untuk orang lain bukanlah masalah besar. Kamu bertarung dengan zombie setiap hari dan mencari makanan di tumpukan zombie, bukankah itu hanya untuk bertahan hidup?
Sekarang saya memiliki kesempatan ini, bukan? Tidak perlu mencari makanan setiap kali Anda keluar. Makanan sendiri memang lebih kaya dan bisa bertahan hingga beberapa minggu, namun harus juga diperhatikan ketika tidak bisa menemukan makanan. Dalam hati Lu Haipeng, dia banyak berpikir sekaligus. Dia tidak sendiri, dia masih memiliki tim yang harus dikelola. Saudara Liu, saya tidak dapat memutuskan masalah ini sendirian. Saya perlu mendiskusikannya dengan saudara-saudara saya. Katanya untuk berdiskusi, tapi nyatanya, Lu Haipeng sudah setuju di dalam hatinya dan siap membujuk saudara-saudara lainnya. Selama Liu Yehan tidak meminta mereka mati, mereka akan setuju. Tidak masalah, Lu Dagi seharusnya belum sarapan. Aku punya beberapa kaleng daging di sini. Kamu bisa mencobanya. Liu Yehan mengeluarkan 5 kaleng daging sapi dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lu Haipeng. Daging sapi kalengan ini dibawakan kali ini. Kali ini ia membawa total hampir 2.000 kaleng berbagai macam kaleng. Setelah kesepakatan dengan Liu Fugui, masih ada ratusan kaleng tersisa di ruangan tersebut. Lu Haipeng dengan senang hati mengambil daging sapi kalengan dan menuju dapur. Setelah Lu Haipeng pergi, Liu Yehan mulai melihat sekeliling aula, tempat berbagai komponen menumpuk. Dari berbagai komponen yang ada di ruang tamu, kita bisa melihat bahwa teknologi di sini memang jauh lebih maju dibandingkan dengan dunia nyata. Ada banyak bagian dan produk jadi di ruang tamu. Tiba-tiba, Liu Yehan melihat sesuatu seperti kabin yang tidak aktif. Apakah ini kabin tidak aktif yang digunakan untuk navigasi di alam semesta? Atau kabin nutrisi untuk game virtual? Setelah 2115 tahun mempelajari dunia ini, dia bertanya kepada tikus di dalam mobil apakah ada game realitas virtual dewasa di dunia ini. Saat itu, jawaban tikus itu adalah ya, yang membuatnya senang. Game realitas virtual, konsep sensasi dunia nyata, konsep serupa telah digunakan di banyak novel. Game virtual reality tentu saja tidak tersedia di dunia nyata, namun sudah banyak game VR. Namun perlengkapan game tersebut terlalu mahal dan teknologinya kurang bagus. Ini hanyalah pengalaman awal. Tapi di sini, sudah ada game realitas virtual yang matang. Setelah beberapa saat, Lu Haipeng kembali dan membawa orang lain, totalnya 10 orang, 8 pria dan 2 wanita, di antaranya Liu Yehan belum pernah melihat 3 pria dan 2 wanita. Bos Liu, kami menyetujui perekrutan Anda. Sekarang anggota tim kami sudah ada di sini, kami tidak perlu memperkenalkan nama berlima. Setelah Lu Haipeng menyetujui perekrutan Liu Yehan, dia bahkan mengubah gelarnya. Dia dipanggil saudara Liu sebelumnya, tetapi sekarang semuanya telah berubah. Disebut Bos Liu. Setelah perkenalan awal, Liu Yehan pada dasarnya mengetahui situasi mereka. Li Hongtao dan He Wenqing adalah suami istri, mereka belum terlalu tua, usia mereka sekitar 30 tahun. Yang Jiong dan Yang Jiqiang adalah bersaudara. Yang Jiong berusia 25 tahun dari Dage, dan Yang Jiqiang berusia 23 tahun dari Little Brother. Yang lainnya adalah istri Ma Junhao, Li Liping. Kedua belah pihak sudah saling mengenal pada awalnya. Kamu sarapan dulu, dan kita akan bicara setelahnya. Liu Yehan meminta mereka sarapan sebelum berbicara. Sarapan lain dari tempat asalnya seringkali cukup baik untuk dimakan 1 kali sehari. Kemarin, saya mendapat banyak perbekalan dan saya bisa makan 2 kali. Tapi Liu Yehan mengambil 5 kaleng daging sapi kalengan, memasak sepanci bubur, dan memakan daging sapi kalengan tersebut. Wangi sekali! Putra Lu Haipeng, Lu Wenshuan berseru dengan tulus sambil memakan daging sapi di dalam mangkuk. Wangi sekali! Yang lain juga memuji makanan di tangan mereka. Lu Haipeng memandang putranya dengan gembira, apa yang lebih penting daripada memberi makan putranya. Saat ini, dia merasa selama Liu Yehan bisa menyediakan makanan seperti itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya.